kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Bukalah pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan sama-sama kami pelajari pada malam ini. Hamba yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu ya Tuhan di balik salib-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan berkata-kata, menyampaikan firman-Mu menurut isi hati-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom ibu-ibu. Di nama Tuhan. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak ibu dengan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur terlebih dahulu untuk kasih Tuhan kita boleh pada hari ini memasuki tanggal 2 Juni ya, bulan yang baru, bulan Juni tahun 2023. Dan di malam ini saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Saya mau mengajak ibu-ibu untuk kita bersama-sama membacakan firman Tuhan ini. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Kalau ibu-ibu sudah menemukannya, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, hikmat yang dari atas. Ayat 16 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, puji nama Tuhan. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya memilih tema firman kita renungkan pada malam ini, yaitu janganlah dikuasai iri hati. Itu temanya. Janganlah dikuasai iri hati. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau seandainya saya memberikan pertanyaan ini kepada ibu-ibu, apakah ibu pernah iri hati? Pernah. Ya, jujur kita sama. Cenderung kemanusiawian kedagingan kita pasti pernah iri hati. Macam-macam iri hatinya kan. Iri hatinya, contohnya terkadang iri hati kalau melihat si A kok bisa sukses ya. Dia kok lebih daripada saya ya dalam karirnya ya. Kok si A lebih hebat ya WL-nya daripada saya ya. Kok si A selalu pakai untuk pelayanan aktif ya sebagai WL ya dibandingkan saya ya. Macam-macam dosa iri hati ini yang diberikan Tuhan. Itulah kecenderungan kemanusiaan kedagingan kita. Kalau kita ini kan sama-sama apa ibu-ibu? Kita ini masih dalam kedagingan ya ibu-ibu ya. Karena kedagingan kita ini masih ada, jadi manusiawinya kita bisa saja terkadang iri hati. Ya. Manusia siapapun itu, bahkan orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus, punya karunia bahasa roh, mau punya karunia apapun itu, dia masih manusiawinya itu ada lah, masih ada, termasuk kemanusiawian dalam dosa iri hati ini. Ya. Dalam kitab Kejadian, kalau ibu simak kitab Kejadian menuliskan dosa iri hati itu munculnya di mana ibu? Munculnya adalah pada saat Kain dan Habel memberikan persembahan kan kepada siapa? Kepada Tuhan. Tujuannya baik nih. Kain, Habel beri persembahan ke Tuhan. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi persembahan mana Kain berkenan di hati Tuhan, ibu-ibu? Persembahan Kain atau Habel? Habel ternyata yang berkenan di hati Tuhan. Dan itu membuat si Kain anak sulung ya. Kain dan Habel ini ada anaknya Adam dan Hawa. Kain anak sulung atau abangnya Habel iri hati ya. Di situ dosa iri hati tuliskan. Yang pertama dosa iri hati tuliskan di dalam peristiwa itu di kitab Kejadian. Kemudian apa yang terjadi? Karena iri hati, mukanya muram, tidak berseri, tidak ada damai sejahtera. Tuhan melihat tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mengapa muram Kain? Bukankah kau seharusnya berbahagia karena bisa memberikan persembahan untukku? Kata Tuhan kan, bahasa sederhananya seperti itu. Tetapi kalau engkau sampai marah atau iri hati, dosa sudah mengintip depan pintu. Nah di sini celahnya di sini ini serius sebenarnya dosa iri hati ini.
Tadi firman Tuhan bilang apa? Coba kita simak. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita simak peristiwa Kain dan Habel, karena Kain amarah yang dilandasi dasari oleh iri hati, melihat persembahan Habel lebih disenangkan, yang berkenan di hadapan Tuhan, pada akhirnya Kain melakukan tindakan jahat, yaitu apa? Membunuh Habel, ya kan? Membunuh Habel. Itu satu dosa yang sangat jahat sekali, sampai membunuh adik kandungnya sendiri. Ternyata dosa tidak hanya terjadi dalam kehidupan orang yang bukan saudara kandung, bahkan saudara kandung sendiri pun bisa terjadi dosa pembunuhan itu. Ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan itu, kita boleh simak bersama-sama bagaimana Yakobus, beliau menekankan dua dosa yang tertulis dalam ayat 16 ini, yaitu dosa iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ya, mementingkan diri sendiri juga, atau yang disebut bahasa murahnya egois. Ya, itu. Ya, ternyata iri hati dan egois ini adalah dua dosa yang begitu jelas sekali mendatangkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, janganlah sampai setiap kita dikuasai oleh dosa iri hati. Mungkin bukan cuma kita yang iri hati, ada juga orang yang iri hati kepada kita, mungkin iri hati kepada ibu-ibu mungkin. Kalau saya sih, pengalaman saya ibu-ibu dan pengalaman istri, kami bisa tahu si A si B itu iri hati sama saya atau sama istri saya itu ketahuan loh ibu. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya dari sikapnya. Biasanya orang yang iri hati sama kami itu biasanya jaga jarak, dia nggak mau ngomong, kan nggak mau ramah atau apa segala macam. Ketahuan ya dari gerak-gerik tubuhnya itu ketahuan orang iri hati sama kami. Ya itu manusiawi sih, yang bagaimana lagi ya. Padahal pun kok saya pribadi merenungkan ya, kami pun apa yang kami miliki dalam hidup kami itu semua pemberian Tuhan. Jadi kami pribadi pun untuk apa membanggakan atau menyombongkan dirinya kan. Tapi kalau ada orang sampai iri hati kepada kami, berarti kan kata orang bilang apa? Iri hati tanda tidak mampu kan? Ibu yang Tuhan. Ya, kami pikir ya udahlah, kok memang sampai iri hatinya kayak gitu, sikapnya nggak mau ngomong, nggak mau akrab gitu, nggak mau ramah, bagaimana ya udah. Memang kalau seperti itu ya, mau bagaimana lagi kan? Tetapi bagi kita pribadi, Tuhan nasihatkan firman ini kepada kita supaya iri hati itu jangan sampai menguasai diri kita. Iblis bisa memakai dosa ini untuk menguasai kita, membuat kita tidak mengalami damai sejahtera, membuat kita tidak mengalami sukacita loh ibu-ibu. Ya. Iblis tidak senang loh lihat kita damai sejahtera, melihat kita hidup rukun dengan sesama kita, melihat kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Iblis nggak senang. Jadi kalau ada suatu orang di antara kita iri hati nih, contohnya di sekitar di antara kita saat ini ada iri hati, mungkin sama siapapun itu bisa menjadi celah untuk iblis membuat seseorang itu hilang damai sejahteranya, tidak ada sukacitanya. Iblis menang. Iblis sangat unggul kalau sampai damai sejahtera dan sukacita tidak ada dalam diri kita karena dosa yang satu ini, yaitu dosa iri hati itu. Apalagi dosa mementingkan diri sendiri alias egois. Ibu yang kasih Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan, marilah kita untuk mengutamakan kepentingan bersama. Berarti jangan fokus pada diri sendiri kan. Kalau kepentingan bersama, berarti kan kita juga harus memikirkan sesama kita juga. Ya, memikirkan kepentingan bersama. Itu juga termasuk melayani kok ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Apakah selama ini dosa iri hati sudah menguasai diri ibu-ibu? Kalau ada di antara kita yang iri hati, yuk bertobat. Untuk apa pertahankan iri hati dalam diri kita? Gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Ya, itu. Ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita bisa melihat orang di sekitar, ada orang di antara kita atau dia adalah anak Tuhan, dia lebih baik di atas kita atau lebih unggul di atas kita, mungkin dalam hal pelayanan atau lebih unggul dalam segala sesuatu. Kalau dia bisa seperti itu karena dia bayar harga mahal,
mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Dia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan sehingga dia bisa menjadi orang yang lebih di atas kita. Seharusnya kan kita bersyukur kan, seharusnya kita senang melihat dia bisa dipromosikan Tuhan, bisa dipakai Tuhan lebih daripada kita, bisa lebih daripada kita. Jikalau memang Tuhan dapati dia bayar harga yang mahal untuk Tuhan, dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga dia bisa jadi orang yang sukses, lebih baik, lebih di atas kita, lebih unggul di atas kita. Dalam hal pelayanan mungkin, atau dalam hal pekerjaan, atau dalam hal apapun itu. Seharusnya kita senang juga seharusnya melihat dia diberkati Tuhan karena itu. Daripada iri hati kan. Gak ada untungnya iri hati itu. Hanya bikin kita gak damai sejahtera. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Dampak dosa iri hati dan keegoisan itu adalah kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu dampaknya dalam ayat 16 bagian B tadi yang kita simak bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, marilah kita koreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah menjaga hati kita untuk tidak iri hati? Apakah kita sudah secara pribadi menjaga hati kita untuk tidak mementingkan diri sendiri? Hanya ibu-ibu yang dapat menjawabnya. Apakah ibu-ibu belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Kalau ibu-ibu terberkati dari ayat firman Tuhan ini, mungkin mau men-sharingkannya. Kalau ada, saya persilakan. Kayaknya udah jelas ya ibu-ibu ya. Pas ya. Demikian firman Tuhan yang boleh sama-sama kita renungkan pada malam ini, menasihatkan kita bersama-sama tentang dua hal dosa yang harus kita hindari jangan sampai menguasai diri kita. Karena dosa adalah sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, dosa yang membuat hubungan kita terpisah dengan Tuhan. Mari dengan rendah hati kita mau menjadi pribadi yang melepaskan keegoisan dan juga mau berjuang tidak iri hati. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami renungkan pada saat ini, menasihatkan kami dengan begitu tegas ya Tuhan, supaya jangan sampai dosa iri hati dan keegoisan itu bertahan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan, kalau Engkau masih dapati di antara kami ada yang menyimpan iri hati karena sesuatu apapun itu, Tuhan Engkau maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Sentuhlah hati setiap kami yang demikian, supaya kami bertobat, supaya kami tidak dikuasai oleh dosa iri hati dan juga dosa keegoisan. Ya Tuhan, pimpinlah kami, mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang rendah hati, yang senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada WL